Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Mufidah, NIM T 2018-1015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari KD 1.1 kelas 12, yaitu tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis atau demokrasi. Yang pertama yaitu perintah berpikir kritis. Berpikir kritis ini didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat Allah SWT atau informasi ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan yang positif. Selanjutnya yaitu hakikat berpikir kritis. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji, yaitu ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Yaitu salah satu contohnya, yaitu kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi hari ini. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang bersikap demokrasi. Secara bahasa sendiri, demokrasi terbagi menjadi dua kata atau dua rangkaian. Yang pertama yaitu demos dan kratos. Demos ini berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Sedangkan secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama yaitu demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat secara langsung maupun dalam perwakilan. Dan yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Sedangkan secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari Barat. Namun melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara umum tanpa batas agama maupun etnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathiatul Rizky, NIM T 2018-1332. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PAIBP KD 1.5 mengenai nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Bekerja merupakan salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa hidup dalam kehidupan. Tidak hanya bekerja keras, tetapi juga harus punya motivasi dan tekad kuat, juga harus bersungguh-sungguh dalam bekerja keras, serta mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk bisa berhasil bagaimanapun kondisi dan jenis pekerjaan yang sedang dihadapi. Semua pekerjaan apapun itu, jika niat dan usaha kita baik, Allah akan memberikan hasil yang baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kerja keras termasuk usaha yang diajarkan dalam ajaran Islam. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban bekerja keras ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat Al-Quran di atas, kita mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dalam Islam. Pada ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat harusnya seimbang untuk diperjuangkan. Tidak boleh hanya milik akhirat saja atau dunianya saja. Selain itu, dengan maksimalkan ibadah kita untuk akhirat sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan hidup di dunia.
Kesungguhan dalam berusaha akan memungkinkan kerja keras dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tidak bertindak sembarangan, melainkan akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani segala sesuatu yang harus dihadapi. Islam mengajarkan untuk berharap hasil yang baik dalam hidup dan kehidupannya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Bekerja keras tidak hanya berbicara tentang usaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita. Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman pada ketentuan takdir, namun di sisi lain juga harus percaya bahwa takdir atau nasib seseorang bisa berubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri. Hal ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dengan mengikuti anjuran tersebut, bekerja keras untuk dapat mengubah nasib. Jika bekerja keras dan terus berusaha, insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan ayat di atas, Allah mengajarkan manusia untuk bekerja keras karena apa yang kita usahakan itulah yang akan kita dapatkan. Hal ini tertulis dalam surat An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu kita harus semakin yakin dalam bekerja keras sehingga hasilnya pun akan maksimal. Berikut adalah hikmah bekerja keras diantaranya, dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, atau keterampilan, dapat membentuk pribadi disiplin dan tanggung jawab, mengangkat harkat martabat keluarga maupun diri sendiri, dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikan orang lain sebagai beban, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri keluarga, mampu menjalani hidup layak, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Islam dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan dengan konteks teologis. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dalam menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani sendiri, dan juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk individu akan lebih kuat jika dia mempunyai kesadaran akan tanggung jawab dan akan berusaha dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesadaran. Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nilai-nilai diperankan oleh seseorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu keharmonisan hidup antar anggota sosial dan tidak mengganggu konsensus nilai yang ada dan telah disetujui bersama. Hal ini dicontohkan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya di bumi. Tetapi ia tidak bisa hidup sendirian. Untuk itu, Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya dan jenisnya sendiri, dari jenisnya sendiri. Firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Demikian juga tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya timbul karena manusia sadar akan keyakinannya terhadap nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya. Manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya menurut keyakinan agamanya. Misalnya ketika kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Oleh karena itu kita harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh kesadaran karena kita yakin akan hal tersebut. Dengan demikian kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai hamba Allah. Tanggung jawab ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban juga merupakan bandingan terhadap hak. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah kewajiban. Sebagai seorang pelajar, maka kewajiban kita adalah belajar. Dengan demikian, kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai pelajar. Orang yang bertanggung jawab akan memperoleh kebahagiaan karena mampu menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Sebaiknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan sebab ia tidak mengikuti aturan, norma, atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Problema utama yang dirasakan pada zaman sekarang adalah rusaknya perasaan moral dan rasa hormat diri terhadap tanggung jawab. Beberapa tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut ini. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Banyak sekali hikmah dalam bertanggung jawab. Kita dituntut memiliki tanggung jawab yang baik pada saat bekerja, berbicara, dan berbuat sesuatu. Memiliki sikap berani, bertanggung jawab atas kesalahan yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan, dan mengubah tindakan dengan tindakan yang lebih baik dapat memudahkan kita untuk mendapatkan kepercayaan dan meraih kesuksesan. Daripada melempar kesalahan pada orang lain, kita tentu dihargai dan dipandang sebagai orang yang baik jika memiliki sikap bertanggung jawab. Dengan demikian, dengan memiliki sikap tanggung jawab yang baik, kita akan memperoleh banyak manfaat seperti
mendapatkan kepercayaan orang banyak, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah cepat sukses, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan, mendapatkan penghargaan oleh masyarakat, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat, akan merasakan lebih tenang, aman, tidak was-was, dan nyaman dalam segala hal. Sekian penjelasan saya mengenai nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febriani, NIM T 2018-1050. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi saya, yaitu KD 1.7 pembelajaran PAI dan BP kelas 12 dengan materi pokok meraih berkah dengan mawaris. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata wariza yarizu irsan mirozan, yang berarti berpindahnya suatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja hak milik legal secara syar'i. Dasar-dasar hukum waris. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Quran Surat An-Nahl ayat 75, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah sebagai hasil ijma' dan ijtihad. Yang kedua yakni As-Sunnah. Di antaranya yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud dan hadis dari Abdullah bin Amr. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam komplikasi hukum Islam. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Komplikasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asabah, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan. Yang kedua, karena pernikahan. Yang ketiga, wala. Dan sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, perzinahan. Dan terakhir yaitu lian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Lubabul Anam, NIM T 2018-1007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Quran Hadis kelas 12 KD 1.10, yaitu mengenai nilai-nilai agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam secara bahasa yaitu berarti damai, tentram, selamat, dan lain-lain. Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu salam, yang berarti selamat.
Seperti namanya, kalau menurut istilah, seperti hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu, yaitu seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibaratkan bangunan yang saling menguatkan. Jadi di sini kita tahu bahwa Islam itu merupakan sebuah agama yang damai, yang saling menguatkan, menyebar kedamaian terhadap sesama manusia maupun umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang dinisbatkan sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semua alam. Islam sebagai rahmatan lil alamin, pertama kita ketahui bahwa rahmatan lil alamin merupakan rahmat bagi seluruh alam dalam definisi bahasanya. Sementara kalau kita lebih kaji mendalam, kita kutip dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Seperti kita ketahui bahwa dalam kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki makna yang sama, tetapi konotasinya berbeda. Jadi yang satunya itu mempunyai arti untuk rahmat untuk orang mukmin saja, dan yang lainnya yaitu untuk baik mukmin maupun non mukmin. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah sendiri sangat menyayangi semua makhluknya tanpa membeda-bedakan mereka, baik itu kaya, miskin, Islam ataupun tidak. Allah tetap memberikan rezeki kadar yang diterima oleh makhluknya. Konsep rahmatan lil alamin dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari dengan cara hablum minan nas, hablum minallah, dan hablum minal watan. Hablum minan nas yaitu hubungan kita dengan sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama atau apapun. Kita ciptakan sebuah perdamaian, kita ciptakan sebuah kehidupan yang sehat, saling membantu, gotong royong. Hablum minallah yaitu kasih sayang, kita memberikan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah, baik itu hewan, tumbuhan atau yang lain. Hablum minal watan kita bisa artikan sebagai konsep kebangsaan atau kenegaraan, yaitu cinta kepada tanah air. Alangkah indahnya jika kita sebagai muslim dapat menerapkan konsep agama Islam atau nilai-nilai agama Islam sebagai rahmatul alamin dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pantun saya, godaan datang satu persatu, batu terbawa ke dalam pedalaman. Coba buat kita bersatu dalam sebuah perdamaian. Syukran kasir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.